Setelah berlangsung beberapa jam pemeriksaan kepada Bahar Smith, akhirnya Bahar Smith mengajukan permintaan damai, teman-teman. Yang dimana pengajuan tersebut dilakukan oleh Bahar Smith karena apa? Karena kata pengacaranya atau pihak advokatnya, beliau adalah sebagai tulang punggung keluarga. Habib tulang punggung ya keluarga, beliau juga guru yang harus mengajar santrinya, kemudian juga beliau akan kooperatif untuk menjalani proses ini, kemudian juga ada jaminan dari pihak keluarga. Bahar bin Smith tak ditahan lantaran dirinya adalah tulang punggung keluarga. Bahar juga dianggap punya tanggung jawab sebagai pengajar bagi para santrinya. Ya memang begitu, teman-teman. Ketika beliau ini koar-koar, saya siap di penjara sampai 16 tahun ada. Pernah ada video beliau yang koar-koar siap di penjara, siap di penjara. Makian di penjara berkali-kali, Anda udah rasakan semua itu. Anda udah rasakan semua itu. Sampai detik ini tetap anak tegak berdiri. Loh, sebab kenapa? Iya, namanya kita mewarisi keilmuan Rasulullah. Ya, mewarisi keilmuan Rasulullah. Ketika seseorang dia berdakwah mewarisi keilmuan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anda tanya, dulu Rasulullah dihina nggak? Hina. Dicaci nggak? Caci. Dimaki nggak? Maki. Difitnah nggak? Maka ketika seorang menerima bagian warisan Rasulullah yang merupakan ilmu, warisan Rasulullah terbesar, warisan Rasulullah paling agung, maka dia pun harus menerima risiko Rasulullah dulu. Tapi ketika kasus ini, beliau sangat berani nuding-nuding orang, mukul orang, melakukan tindakan zalim kepada orang. Ketika dilaporkan ke polisi, terbukti bersalah, sampai dicecar 60 pertanyaan katanya. Sampai Bahar Smith yang mungkin menghabiskan banyak waktu di sana, di kantor polisi, sampai akhirnya beliau minta penangguhan. Karena apa? Katanya ingin berdamai. Bahar bin Smith diizinkan pulang pada Rabu 11 Februari malam. Bahar bin Smith tak ditahan lantaran dirinya adalah tulang punggung keluarga. Bahar juga dianggap punya tanggung jawab sebagai pengajar bagi para santrinya. Pihak keluarga pun turut memberikan jaminan terhadap Bahar bin Smith. Tadi karena tadi juga kita sudah sampaikan, Habib melakukan bentuknya pernyataan ya, permintaan maaf melalui media, yaitu tadi media video, bentuknya video. Dan Habib menyatakan meminta maaf kepada korban dan pihak GP Ansor. Sehingga dari pihak GP Ansor juga sudah disampaikan terkait dengan permintaan maaf Habib, dan sudah insya Allah kita ke depan juga akan tetap aktif ya untuk menghubungi korban dan pihak-pihak tertentu untuk melakukan restoratif justice sesuai dengan permohonan kami yang kami sampaikan tim kuasa hukum kepada Kapolres Kota Tangerang. Penangguhan itu per malam ini atau bagaimana? Ya, penangguhan itu ya ditangguhkan. Jadi tidak ditahan. Beliau bisa pulang, bisa kembali kumpul dengan keluarga dan santrinya. Pihak pelapor sudah memaafkan. Kita nggak tahu kalau pihak pelapor ya. Kita posisinya tidak ada pihak pelapor di sini, sehingga kita hanya memberikan informasi bahwa Habib malam ini tidak dilakukan penahanan. Apa yang dia buat pertimbangan Habib? Pertimbangannya salah satunya tadi pertimbangan Habib tulang punggung ya keluarga, beliau juga guru yang harus mengajar santrinya, kemudian juga beliau akan kooperatif untuk menjalani proses ini, kemudian juga ada jaminan dari pihak keluarga. Banyak yang berkomentar bahwa ya berdamai boleh, namun proses hukum tetap berlanjut. Karena apa? Tindak kekerasan. Dia ini masih berpikir bahwa dirinya seperti dulu. Dulu ketika anak muda itu yang rambutnya niru-niru beliau, lalu diapakan teman-teman? Diajak duel. Anak muda yang seperti itu diajak duel. Ya diem, takut dikeroyok, teman-teman. Dan sekarang Bahar Smith ini banyak yang membela, seperti Ustadz Abdul Somad, Ustadz Fulan. Yang paling kencang Ustadz Abdul Somad. Sudah lama saya menyimak dan menyaksikan kegaduhan yang ditimbulkan oleh saudara Heri Pras dengan mengkritisi dan mencela para ulama dan guru-guru kami seperti Ustadz Adi Hidayat. Di Kalimantan itu ada waliun min auliya'illahi, guru sekumpul, waliun min auliya'illahi, Ustadz Abdul Somad. Mereka kita panggil dengan Habib. Ini mesti kita ajarkan kepada anak-anak kita, cucu kita. Kenapa? Kalau tidak nanti dia akan menjadi pembenci. Lalu apa bedanya dengan Yahudi, dengan munafik, dengan orang fasik? Sampai meyahudi-yahudikan orang. Kenapa orang seperti Bahar tidak ditantang,
sama fighter-fighter kemarin. Ini kan jelas zalim. Oh, karena sejiwa. Kalau Harry Pras kan mengkritik Bahar Smith harus minta maaf. Harry Pras, kalau Anda tidak minta maaf, Anda harus fight. Harry Pras, silat Garuda Indonesia. Saya tantang Anda bertarung dengan atau tanpa aturan. Dunia akan mengakui silat Garuda Indonesia jika Anda bisa mengalahkan saya. Tapi kalau lo kalah, lo wajib minta maaf ke seluruh ulama yang pernah lo reaction. Kata Allah, kamu kera-kera bersorban, kamu ustadz jahanam, kamu kiai bangsat, kata Allah Subhanahu wa taala. Wahabi bangsat nih. Itu diucapkan pada ulama layak. Pembela kebatilan itu. Saya harus minta maaf kepada Bahar Smith kalau saya kalah duel sama si Fulan itu. Apa gak konyol ini namanya? Harusnya orang yang kalian tentang fight ya Bahar ini, bukan Harry Pras. Tapi karena dia punya kepentingan lain, dan mungkin juga ada yang menggerakkan, sebagaimana kemarin ketika dialog ilmiah, komentar-komentar di YouTube saya juga ada yang menggerakkan teman-teman. Dan kata Guru Gembul, semua itu buzzer, dan dugaannya juga bayaran, komentator bayaran. Masa dalam hitungan jam, komentarnya langsung puluhan ribu. Hebat bukan? Hebat. Dan sekarang bagaimana tanggapan para kibin ini? Kibinnya Bahar. Diajak Harry Pras untuk ketemu, membahas dalil yang dia sampaikan. Lebih 1 tahun tak ada jawaban, teman-teman. Dikiranya saya nantang berantem kepada Bahar Smith. Padahal saya tidak pernah nantang berantem. Kepada siapapun saya tidak pernah nantang berantem. Saya tidak akan menggunakan bela diri untuk menghajar orang, mukul orang. Apalagi dalam mencari uang, no. Apalagi mencari uang untuk menyakiti orang, mukul-mukul, enggak. Saya bukan seperti itu. Yang saya ajak Bahar Smith karena Bahar Smith telah berdusta atas nama Nabi. Dan seperti ini videonya. Ketika seseorang membacakan Yasin, Rasulullah SAW berkata fadilah daripada Yasin. Siapa yang membaca Yasin, Allah Subhanahu Wa Taala akan menyediakan di sorga 99 istana yang temboknya terbuat dari emas putih, tanahnya terbuat dari kasturi. Di setiap satu istana ada 99 kamar. Di setiap satu kamar ada 99 ranjang. Di setiap satu ranjang 99 kasur. Di setiap satu kasur 99 bantal. Di setiap satu bantal 99 bidadari yang Allah persiapkan bagi orang yang membaca Yasin. Berdusta atas nama Allah yang seperti ini videonya. Kata Allah, kamu kera-kera bersorban, kamu ustadz jahanam, kamu kiai bangsat, kata Allah Subhanahu wa taala. Wahabi bangsat nih. Itu diucapkan pada ulama layak. Banyak sebenarnya kedustaan Bahar Smith yang harus beliau pertanggungjawabkan, dan beliau harus dewasa meminta maaf kepada umat. Karena apa? Sudah membohongi umat, nipu umat. Tapi apa respon dari para kibinnya? Oh, nantangin Harry Pras, teman-teman. Nantangin Harry Pras berantem. Karena apa? Mau dilawan pakai dalil tidak mampu. Kemana Gus-Gusan yang kemarin heboh nantang Harry Pras? Nggak berani tampil dia bela Bahar Smith sekarang. Hanya para fighter itu yang berani. Tapi ya sudahlah, sekarang Bahar Smith mewek-mewek katanya ya. Bahar Smith mewek-mewek, nangis-nangis, meminta jalur damai dengan pihak keluarga dan beserta Ansor Banser katanya. Ya, kalau saya pribadi ya damai ya wajib, saling memaafkan ya wajib. Namun tindakan seperti itu, tindakan kezaliman, kejahatan semacam itu tidak bisa diselesaikan dengan cara damai. Harus diproses secara hukum. Kan berani Bahar Smith. Ya, Bahar Smith kan orang berani, paling berani dia untuk melakukan tindakan kekerasan. Kemana-mana bawa rencong, pedang rencong teman-teman. Bawa rencong dia. Kemana-mana tidak takut. Andi Rompas didatangi ke Minahasa, Kori didatangi ke Kresek. Harry Pras ngajak bertemu, nggak didatangi. Coba kalau berani datang Harry Pras, kan tinggal live. Datang nih para kibin-kibin sama Habib-habibnya datang ke Harry Pras. Langsung Harry Pras live, yuk kita diskusi. Begitu. Jangan mengerahkan massa untuk persekusi dan lain sebagainya. Sudah gak zaman. Jangan pernah main massa. Kalau adu massa nanti bentrok. Face to face saja. Ya, begitu. Tapi ya sudah. Kabarnya Bahar sekarang tengah bingung. Ya, tengah bingung, minta penangguhan penahanan karena beliau tulang punggung keluarga, lalu minta jalur damai, minta maaf kepada keluarga katanya. Ya, dasar cucu palsu Nabi. Ya tidak akan bisa lah. Kalau menurut saya mending proses hukum tetap jalan, saling memaafkan. Ya, begitu. Ya, kalau menurut kalian bagaimana? Silahkan komentar di bawah.